Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Ibtihal dari kelas 12 IPS 1. Izin untuk mempresentasikan materi yang saya buat, yaitu pelajaran dari sosiologi tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu tentang yang pertama dari perubahan sosial yang berdampak positif ya. Yang pertama yaitu ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nih, contohnya. Jadi siapa sih manusia yang mampu hidup tanpa teknologi, dan siapa yang bisa gitu. Jadi dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwasannya teknologi itu sangat penting dalam kehidupan kita, mulai dari segi memberikan informasi, mulai dari segi untuk pembelajaran, searching mencari semua ataupun memberi informasi itu sangat penting. Jadi itulah kepentingan teknologi untuk manusia itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu adalah tidak hanya sebagai mencari sarana untuk kita mencari informasi, tapi kita sendiri juga bisa memberikan informasi kepada orang banyak. Tidak hanya, jadi untuk berkembang teknologi ini tidak hanya di dunia ya, di Indonesia juga, tidak hanya di Indonesia, tapi satu dunia semua sudah mulai terus berkembang dan akan terus berkembang. Oke, untuk contoh yang kedua yaitu ada membuka lapangan kerja, bagi para orang lain. Contohnya, terbukanya lapangan kerja ini sangat bersyukur ya, dalam artian kita bisa melihat kita tidak usah membahas satu dunia ya, kita membahas Indonesia. Di sini Indonesia ini sangat angka dari pengangguran itu sangat tinggi. Jadi inilah sebenarnya dampak positif yang diperlukan, yang sangat diinginkan untuk para pengangguran yang ada, yaitu bisa terbukanya lapangan kerja. Jadi di situ semuanya bisa juga, para orang-orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, mereka bisa terus bekerja, dan pokoknya itulah ya. Untuk dampak positif yang ketiga itu kita ada terciptanya itu tenaga kerja profesional ya. Jadi ini ada kesinambungan ya antara tenaga kerja dan juga terbuka lapangan kerja. Jadi di lapangan pekerjaan yang terbuka ini akan menghasilkan tenaga kerja yang profesional. Jadi mereka di situ dilatih, mereka diberikan ilmu. Jadi untuk awal-awal mungkin akan menjadi sebuah adaptasi ya. Awal-awal akan sebuah adaptasi. Jadi lama kelamaan mereka akan menjadi profesional. Jadi disitulah kenapa bisa terciptanya tenaga kerja yang profesional. Itu semua karena kebiasaan, itu semua karena mereka ingin belajar. Jadi ya itulah adalah dampak-dampak positif dari perubahan sosial. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dampak negatif dari perubahan sosial ya. Yang pertama itu ada tumbuhnya sikap individualisme. Kita bisa lihat ya di gambar ini tuh, sikap individualisme dalam artian ya sebenarnya lawan ini ya, tidak maksudnya berlawanan dengan dampak positifnya, yaitu adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kita bisa lihat ya, di saat berkumpul mereka ini malah bermain handphone ini, sibuk sendiri-sendiri, bukannya ngobrol bareng gitu, cerita apa yang terjadi gitu. Di sini mereka sibuk masing-masing, dan di sini tuh apa sebenarnya gunanya mereka berkumpul kalau mereka harus bermain handphone? Nah, jadi maksud saya seperti ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Jadi pada saat tertentu itu bisa digunakan dengan baik. Jadi kalau seperti ini nih, saya rasa tidak baik ya, karena ya ini adalah waktu yang berkumpul, berbicara. Ini juga adalah berbentuk akhlak juga ya, dalam artian sifat menghargai kita dilihat, sifat saling menghargai gitu, sifat kita sopan santun terhadap sesama itu dilihat dari sini. Nah, inilah sifat individualisme yang tumbuh dari dampak negatif perubahan sosial. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua yaitu adalah pencemaran lingkungan ya. Kita bisa tahu pencemaran lingkungan ini sudah sangat marak sekali sebenarnya, dikarenakan ya itu dia tadi perubahan sosial yang ada gitu. Jadi para manusia itu sudah cukup puas, sudah cukup dalam istilahnya itu sudah merasa puas. Jadi mereka sudah semena-mena dengan alam pun, mereka sudah semena-mena ya dalam perubahan sosial ini. Jadi membuat
sampah-sampah pun seperti ya seenak mereka gitu, bagaimana yang terjadi, asal membuang sampah sembarangan ya, jadi membuang hasil yang mereka gunakan itu di sembarang tempat, jadi akan menyebabkan sebuah pencemaran lingkungan. Dan hubungannya dengan perubahan sosial ya adalah, kalau mungkin bisa juga berkesinambungan dengan sifat mereka yang mungkin sudah sangat menguasai apapun itu yang mereka dapatkan. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kita sudah mengalami perubahan sosial, tapi semua itu harus tetap diimbangi dengan dampak-dampak yang positif. Jadi jangan sampai, kalau bisa menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan ini jangan sampai ya. Ini bisa merusak bumi kita. Merusak bumi itu ya, akan terjadi pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah kenakalan remaja. Nah, ini nih, kenakalan remaja ini sangat memprihatinkan ya dari perubahan sosial ini. Malah kenakalan remaja ini sangat dikhawatirkan karena dalam perubahan sosial ini mereka takut tidak terkendalikan. Nah, ini kenakalan remaja ini adalah suatu dampak negatif yang tidak terkendalikan. Kenapa tidak terkendalikan? Karena mereka sudah itu jadi cuma merasa puas, merasa hebat, merasa sudah berbangga diri, jadi merasa kuat juga. Dalam artian itu mereka ya berbangga diri, menguatkan diri. Jadi sebenarnya apapun itu mereka sudah merasa puas. Dalam artian ya, kita sebagai remaja juga tidak boleh seperti ini ya, mengalami tawuran seperti ini tidak boleh ya. Jadi ya, itu harus dihilangkan semua itu. Jadi gunakanlah perubahan sosial ini sebagai ajang untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan benar. Jadi jangan sampai salah tempat, salah naungan gitu ya. Jadi lakukan yang baik dan maka hasilnya akan baik. Nah, mungkin itu saja Bu, penjelasan dari saya mengenai perubahan sosial dan juga contoh-contohnya, penjelasan dan juga contoh-contoh dari perubahan sosial yang mengalami dampak negatif maupun dampak positif. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.